Free Eren, anime flat yang bosenin. Halo guys, selamat datang di Bacot Ibu dengan aku Valdi. Kayak yang aku bilang tadi di awal, anime ini adalah anime flat yang ngebosenin. Itu adalah hal yang kubayangkan ketika kawan-kawan aku mencoba menjelaskan soal anime ini. Karena memang ternyata anime ini agak lumayan susah buat dijelaskan. Tapi ini anime yang aku rasa cukup bagus dan cukup santai buat ditonton buat kalian yang lagi nyari tontonan-tontonan santai. Aku ngerekomendasiin anime ini. Jadi anime Friend ini baru aja selesai di episode 28 kemarin. Dan aku mau coba buat ngasih testimoni lah kita bilang ya. Dari apa yang aku tonton ini dan apa yang aku rasain pada saat aku nonton anime ini. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tau dulu soal sinopsis anime ini. Pertama, anime ini bercerita tentang seorang elf magi dan timnya melakukan perjalanan selama 10 tahun untuk mengalahkan Demon King atau Raja Iblis. Singkat cerita mereka pun berhasil dan mengembalikan masa damai di dunia. Tapi unik dari cerita ini bukan menceritakan gimana cara mereka mengalahkan Raja Iblis, melainkan Free Eren ini melakukan perjalanan baru bersama partian baru karena untuk seorang magi itu punya umur yang cukup panjang, bahkan hampir ribuan tahun. Jadi Free Eren ini ngerasa waktu yang dihabiskan dia sama partian sebelumnya 10 tahun itu bukan waktu yang cukup lama. Tapi pada saat salah satu timnya, salah satu kawannya itu dikubur, dia sedih dan dia nangis, dia ngerasa dia nggak cukup mengenal kawan-kawannya, padahal dia tahu kawan-kawannya ini nggak punya umur yang panjang. Nah, jadi si Free Eren ini mencoba untuk menelusuri kembali perjalanan dia bersama timnya yang dulu dengan timnya yang sekarang. Jadi seiring kita tonton anime ini bakal banyak flashback dari apa yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Free Eren. Jujur aja menurut aku nih anime yang kalau misalnya kita tonton itu sangat-sangat sederhana, tidak muluk-muluk, cuma menceritakan hal-hal simpel kayak si Free Eren ini pengen ke suatu tempat, bantu orang-orang, habis bantu orang nanti dapat Grimoire karena dia salah satu elf yang salah satu magi lah ya kita bilangnya. Salah satu magi yang sangat mencintai kekuatan sihirnya, dunia sihir. Jadi dia selalu mencari Grimoire buat nambah skill barunya. Walaupun skill itu banyak yang nggak berguna. Contohnya bisa ngebuat es serut, bisa ngebuat baju transparan, bisa ngebersihin baju gitu lah. Jadi hal-halnya sebenarnya masalah-masalahnya itu nggak terlalu penting. Cuma perjalanan yang diambil itu dan flashback yang dibikin itu ngebuat kita ngerasa melo gitu lah. Ngerasa gundah gitu lah. Ngerasa kayak ada feeling yang berkecamuk gitu loh. Yang kayaknya nih anime sederhana, tapi kenapa buat kita itu jadi kayak galau gitu loh sepanjang nonton anime ini. Karena juga kayak contohnya di beberapa episode tuh banyak obrolan-obrolan yang sederhana tapi beneran nyucuk gitu loh. Contoh pada saat mungkin banyak orang yang suka salah satu scene yang dimana Himmel ngasih cincin. Ternyata cincin itu cincin yang punya arti cinta abadi, dan sebelumnya si Friend itu nggak tahu artinya itu, dia ngerasa itu cuma cincin biasa yang dikasih sama dia untuk hadiah ulang tahun. Tapi pada saat flashback itu terjadi dan ada scene pendukung kayak si Fern sama Stark itu milih gelang itu, si Shen-nya ngasih tahu arti gelang itu, dan gelang itu nggak salah punya arti cinta abadi dan punya lambang yang sama yang di cincin yang dikasih sama si Himmel. Dan si Himmel hampir bersujud makin cincin itu ke si Free Eren. Jadi itulah salah satu scene-scene yang membuat kita itu pada saat nonton itu punya apa ya? Bukan love scene sih sebenarnya, cuman kesannya kayak love scene juga gitu loh. Kayak sesuatu yang ngebuat kita jadi galau, jadi ngerasa Free Eren ini punya penyesalan yang dia buat dan dia pengen ngasih tahu si Himmel kalau si Himmel ini berjasa kali dalam hidupnya, timnya ini berjasa kali dalam hidupnya, yang ngebuat dia itu punya pandangan berbeda soal manusia dan soal kehidupan dia yang lagi dijalanin gitu loh. Banyak orang yang bilang sound dan BGM ini sangat-sangat ngebantu supaya kita tuh jadi relax gitu loh. Tapi memang yang aku rasain pas aku nonton anime ini memang ngebantu kali buat aku jadi relax. Karena anime-anime yang lain juga mungkin konflik-konfliknya agak lumayan berat, agak lumayan capek mata ya dengan scene-scene berantem yang cung gitu loh, agak capek buat ngeliatnya. Tapi anime ini beneran ya cuma perjalanan aja gitu loh. Perjalanan itu kayak aku bilang tadi, kenapa dibilang anime flat yang ngebosenin? Ketika kita jelasin itu memang susah, karena intinya tuh dia cuma melakukan perjalanan. Di perjalanan itu dia mendapat kenangan-kenangan, dia memikirkan dulu kejadiannya kayak gini, sekarang keputusan yang aku ambil itu berdasarkan keputusan pengalaman aku di masa lalu gitu loh. Tapi juga pada saat ada fight scene-nya, ini beneran buat kita itu beneran ngemanjai mata lah gitu lah. Fight scene-nya itu visualnya itu nggak bisa diragukan lagi, karena dari awal nonton salah satu yang dijual dari anime ini adalah visualnya. Kalau ceritanya kayak yang aku bilang, cerita itu beneran simpel banget. Dan juga karakter Himmel ini adalah karakter yang bisa dibilang perfect tapi narsis gitu loh. Dia selalu ngebuat patung dimanapun ada kesempatan orang yang mau ngebuat patung pahlawan, dia selalu punya banyak pose, dia selalu pengen itu direalisasiin. Yang awalnya kita tonton kayak ya udah bagus sih, ini sifat yang negatif dari Himmel tapi nggak apa-apa karena dia perfect. Tapi nyatanya ada maksud dibalik itu gitu loh.
ternyata dia pengen ngasih tahu ke si Frieren ini, pengen ngasih lihat ke Frieren ini, kalaupun mereka udah mati, tetap ada orang-orang yang mengawani Frieren ini, walaupun itu cuma patungnya doang gitu loh. Dia pengen membuat kenangan yang cukup banyak supaya Frieren ini ngerasa tidak ditinggalkan sendirian. Dan juga salah satu yang buat gregetan itu adalah romance tipis antara si Stark dan Fern. Jadi Fern ini udah sama Frieren dari kecil. Dia itu salah satu anak asuh dari kawannya Frieren dari partian sebelumnya. Itu juga yang buat jadi anime ini sangat-sangat buat dilema karena sangat-sangat menyayat hati ya, karena Frieren ini melakukan party dari generasi ke generasi. Jadi dia tahu kayak si A udah tua, udah mati, dia ngelanjut dengan generasi selanjutnya. Jadi dia ngerasa sepanjang itu perjalanan cuma dia yang tetap abadi gitu loh. Kawan-kawannya, kawan-kawan yang terdahulu, kawan-kawan yang sekarang itu pada bermatian semua pada saat tua. Baik lagi kayak tadi aku bilang, Steven sama Stark ini punya romance tipis-tipis di mana yang tadinya Steven yang nganggap si Stark ini mesum, lama-kelamaan mereka punya romance-nya sendiri, mereka punya chemistry-nya sendiri. Tapi lucunya, karena si dua-dua orang ini, Steven sama Stark ini nggak punya pengalaman percintaan, mereka itu selalu agak susah menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Berujung dengan Fern-nya itu merajuk gitu lah, Fern-nya itu ngambek gitu lah. Tapi Fern ini juga selain romance dia dengan si Stark, Fern yang tadi dia susah sama si Frieren, lama-kelamaan udah kayak jadi mama Frieren gitu. Jadi gak berubah posisinya. Yang tadi dia anak-anak, lama-kelamaan dia yang ngurus kebutuhan Frieren. Karena Frieren ini rada malas orangnya, bangunnya selalu siang. Terus juga kebutuhan-kebutuhan kayak sarapan, bangun pagi, kayak benerin rambutnya, itu selalu dilakukan sama si Fern. Fern yang menyediakan semuanya, Fern yang belanja, Fern yang nyiapin kebutuhan Frieren. Jadi Fern ini makin kemari makin kayak mamai Frieren. Jadi kesimpulan dari aku nonton anime ini, aku ngerasa nih anime yang beneran biasa banget, tapi entah kenapa punya magis tersendiri ke penonton-penontonnya, termasuk aku, karena pada saat nonton episode 1 aku bertanya-tanya apa spesial anime ini, tapi aku masih lanjut ke episode 2. Lanjut ke episode 3, running terus sampai terakhir episode 28. Oke, sekian review dan testimoni yang bisa aku kasih ke anime Frieren ini. Menurut aku ini anime yang cukup bagus karena dikala anime-anime lain yang berpacu sama fight, berpacu sama konflik-konflik yang berat, ini anime yang buat kita rasa santai, damai, pokoknya ngebuat perasaan kita tuh merasa lebih tenang aja gitu. Buat kalian yang punya pandangan tersendiri soal anime Frieren ini, silahkan pakai komen di bawah untuk berdiskusi soal anime Frieren ini. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.